Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Dimudahkan kita semua oleh Allah berjumpa di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah tetap memberikan kita istiqamah, diberikan pemeliharaan taufik, tetap sebagai hamba Allah yang bersih iman dan akidahnya, bersih amalnya dari syirik dan riya, serta diberikan oleh Allah Jalla wa'ala istiqamah dalam mengerjakan amal saleh hingga kematian menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya, seluruh pengikutnya hingga tegaknya as-sa'ah, hari kiamat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan dalam kitab Al-Kabair, yakni Al-Kabiratus Sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, yakni aklur riba. Terakhir, aklur riba. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-8, al-kabiratus tsaminah, yakni aklu malil yatimi zulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Yang menjadi landasan hukum tentang haramnya memakan harta anak yatim, yakni dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat yang ke-10, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara fasayaslawna sa'ira. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Iya. Allah berfirman dalam ayat ini, innal ladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan apa? Amwalal yatama, harta anak yatim, zulman, secara zalim. Ini termasuk dosa besar. Tapi ayat ini harus dilihat kriteria orang yang melakukan dosa besar berkaitan dengan anak yatim. Yang pertama yakni al-akl, makan. Apa kira-kira definisi dari makan itu? Apakah kalau minum tidak termasuk? Ya udah gua nggak makan, minum aja deh, hartanya gua jadikan minuman semua. Apa minum termasuk kategori makan? Hah? Masuk. Berarti intinya apa? Mengkonsumsi. Dan bukan hanya makanan, termasuk minuman.
Dan ini bisa dibawa dalam pengertian yang umum, bukan hanya memakan secara lugas. Karena kalau secara lugas makan itu mengkonsumsi, memasukkan makanan, minuman ke dalam mulut kita atau ke dalam alat pencernaan kita menjadi darah dan daging. Tapi pengertian ini bisa ditarik menjadi luas, yakni memanfaatkan segala harta anak yatim. Sing nang Quran iku gak oleh mangan, tak tukono klambi ae. Kira-kira termasuk atau tidak? Masuk. Karena memanfaatkan harta yang bukan haknya. Jadi secara umum memanfaatkan harta yang bukan haknya, padahal itu adalah hak anak yatim, secara spesifik yaitu memakan, mengkonsumsi. Dalam pengertian yang luas mengkonsumsi itu. Bisa jadi tidak melalui alat pencernaan. Mungkin dibelikan semacam suplemen yang dimasukkan bukan melalui pencernaan, tapi melalui pembuluh darah. Apa contohnya? Termasuk itu al-akl dalam pengertian luas. Yang pertama, ini yang harus difahami secara komprehensif, ya, tidak sekedar makan, tapi maknanya adalah memanfaatkan harta. Lebih khusus lagi memakan, karena di situ menjadi darah dan daging. Yang kedua, amwalal yatama, harta anak yatim. Kalau bukan harta anak yatim, mungkin tidak termasuk kategori kezaliman atau dosa besar. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah yatim itu sendiri. Apa definisi dari yatim itu? Siapa anak yatim itu, Pak? Hah? Nggak punya bapak. Nggak punya bapak karena dia mungkin anak hasil zina, begitu? Nggak punya bapak secara syar'i, gimana maksudnya? Nggak punya bapak itu bapaknya itu tidak berhak terhadap anak itu, atau nggak punya bapak memang orang tuanya tidak ada di muka bumi ini, meninggal dunia. Maka definisi yatim harus tegas. Yang meninggal itu bukan ibu, tapi bapak. Buka Abu Dawud 2525 insyaallah 2522. Dari sahabat Nimron bin Utbah Az-Zimari, ketika dia berada di rumah Ummu Darda. Siapa Ummu Darda? Istri dari Abu Darda. Kan gampang. Hah? Iya, nggak apa-apa. Dari Nimron, silakan. Dari Nimron bin Utbah Az-Zimari, ia berkata, kami singgah di rumah Ummu Darda. Pada waktu itu kami adalah anak-anak yatim. Nah, berarti salah satu di antara anak yatim adalah periwayat hadis ini, yaitu Nimron bin Utbah Az-Zimari. Kami waktu itu adalah anak-anak yatim. Terus apa kata Ummu Darda? Iya, Ummu Darda berkata. Apa kata beliau? Berbahagialah kalian, karena aku mendengar Abu Darda berkata. Apa kata Abu Darda suaminya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Orang yang mati syahid dapat memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Yushaffa'us syahid fi 70 min ahli baitih. Orang yang mati syahid itu dapat memberikan syafaat pertolongan kepada 70 orang anggota keluarganya. Ucapan Rasulullah ini yakni diperuntukkan kepada orang
yang punya kerabat atau bahkan bapaknya yang meninggal dunia sementara dia mati syahid. Berarti yang meninggal siapa di sini? Bapak atau ibu? Biasanya yang syahid itu perang di jalan Allah. Yang wajib perang itu laki atau perempuan? Laki. Kalau Nabi menyebut di sini adalah yusyaffa'us syahid. Sesungguhnya orang yang mati syahid dapat memberi syafaat. Berarti seorang lelaki. Karena dia yang berperang di jalan Allah, di medan pertempuran. Wanita tidak wajib berperang di medan pertempuran. Kalaupun dia berada di medan perang, membela agama, bukan mengangkat senjata. Dia urusan medis, merawat yang luka, atau mungkin logistik, memberikan persiapan makan dan minum bagi para mujahidin. Itu pun kalau harus ikut. Tapi mengangkat senjata enggak ada perintah wanita mengangkat senjata. Maka yang disebut syahid di sini adalah lelaki. Apa kaitannya dengan Nimron bin Utbah Az-Zimari? Karena dia adalah salah seorang anak yatim yang bapaknya meninggal syahid. Berarti yang harus meninggal siapa? Bapaknya. Jadi sudah jelas sekarang definisi anak yatim. Bapaknya nggak ada. Kira-kira yang hadir di sini orang tuanya masih ada nggak bapaknya? Halo? Banyak nggak orang tuanya yang sudah meninggal? Yatim nggak? Hah? Yatim nggak? Berarti yatim itu ada batasnya tidak? Ada batasnya. Batasnya adalah, coba dibuka hadis Abu Dawud 3675 insyaallah. 3675. Oh, ini sama. Ini dari bapaknya ya. Baik, ini masih bapak. Silakan. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Abu Talha bertanya kepada Rasulullah tentang seorang anak yatim yang mewarisi khamr dari ayahnya. Iya. Jadi di sini Abu Talha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an aitamin, tentang anak-anak yatim warithu khamron, yang mewarisi khamr dari ayahnya. Berarti yang meninggal siapa? Ayahnya. Dia mewarisi khamr dari ayahnya. Ini pembahasannya berkaitan dengan khamr ya. Kalau dia mewarisi khamr dari ayahnya, mungkin barangkali ada khamr yang usianya ribuan tahun, disimpan, semakin tua semakin mahal atau murah? Semakin mahal. Disimpan dari nenek moyangnya dulu kali. Dia mewarisi turun temurun. Bagaimana kaitannya dengan khamr? Beliau lalu bersabda, apa sabda beliau? Tumpahkan saja. Ahriqaha, tumpahkan saja. Bukan diiklanin, dijual mahal harganya, malah disuruh tumpahkan oleh Nabi. Padahal sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan ratusan tahun, tapi Nabi memerintahkan untuk menumpahkan. Ahriqha, tumpahkan dia. Lantas dia berkata, tidakkah sebaiknya jadikan cuka saja? Iya. Afala aj'alha khalla, apakah tidak dijadikan cuka saja? Kan bermanfaat dijadikan cuka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, tidak boleh. La, tidak boleh. Masih digawe cuka, diolah lagi jadi cuka, tetap tidak boleh. Kalau sudah dari tujuan asalnya adalah khamr. Baik, ini mewarisi dari orang tua. Berarti bukan ini yang saya maksud. Ini masih mendukung syarat pertama, anak yatim ditinggal bapak. Yang kedua ada batas usia. Coba dibuka 2873 insyaallah Abu Dawud.
Iya. Dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib, aku menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Tidak ada status yatim setelah ihtilam. Iya. Terus? Yaitu mimpi basah. Dan tidak diperbolehkan diam tak berbicara dari siang hingga malam. Iya. Ini ada dua perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW tentang batas anak yatim dan tidak bolehnya orang itu mogok bicara. Yang pertama kata Nabi, la yutma ba'da ihtilaman. Tidak ada status anak yatim setelah ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Pertama kali mimpi basah berarti dia sudah balik. Batas anak yatim itu adalah balik. Kalau seandainya dia tidak ihtilam, maka dia akan didahului oleh usianya. Batas usianya apa? Yaitu 15 tahun dalam Islam. Karena ada seorang pemuda usia 14 tahun minta izin kepada Nabi untuk berjihad. Ketika ditanya, berapa usiamu? 14 tahun. Padahal dia ahli menunggang kuda. Tidak boleh. Tahun depan, kata Nabi SAW, disuruh kembali lagi. Berarti usia berapa? 15 tahun. Dalam Islam itu balik 15 tahun. Usia dia mulai untuk berjihad setelah dia usia 15 tahun. Kalau tidak didahului ikhtilam, maka usia yang mendahuluinya. Kalau tidak didahului oleh usia, mungkin ikhtilamnya yang mendahului. Apalagi zaman sekarang, Pak, ikhtilamnya itu prematur. 11 tahun wis balik. Karena mungkin gizi, faktor gizi ya, makanannya. Yang kedua, faktor pergaulan. Karena pendidikan ini kadang dicampur dalam sekolah laki perempuan. Yang mestinya dalam Islam dipisah. Kalau sudah usia mumayyiz, mungkin usia 10 tahun harus dipisah. Sebagaimana hadis Nabi diperintahkan agar dalam keluarga kalau punya anak laki perempuan harus dipisah ketika usia 10 tahun tempat tidurnya. Jadi belum balik usia 10 tahun, tapi sudah dimulai, yaitu dipisah. Ini faktor menyebabkan cepat balik zaman sekarang. Yang ketiga, faktor media komunikasi. Adanya internet, adanya HP, adanya televisi menyebabkan anak itu cepat matang. Secara apa? Secara fisik, secara biologis. Tapi jiwanya belum matang, masih anak-anak. Baik, jadi ikhtilam itu batas akhirnya. Dan dari hadis ini kita juga bisa mendapatkan pelajaran wala sumata yaumin ilal lail. Tidak boleh orang itu berhenti bicara di hari itu sampai batas malam. Kadang di splaster kayak ini nang dalan nggawa spanduk. Ada batasnya orang tidak berbicara itu, kecuali dia bernazar sebagaimana nazarnya Maryam ketika datang ke kaumnya untuk tidak berbicara. Itu pun atas perintah Allah, karena Allah akan membongkar, menguak siapakah Isa yang digendong itu, supaya Maryam tidak banyak bicara. Kenapa? Karena Allah nanti yang membuat Isa bicara. Makanya Maryam hanya menunjuk kepada Isa. Kalau kamu tanya, ini tanya anak saya. Akhirnya berbicara Isa ketika dalam gendongan, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberiku Alkitab, menjadikan aku nabi. Dalam surah Maryam diterangkan tentang puasa Maryam yang memang diperintah oleh Allah Jalla wa Ala. Baik. Jadi kriteria dari orang atau anak yatim itu, dia ditinggal oleh bapak sebagai tulang punggung pencari nafkah. Dan yang kedua, sampai batasnya adalah balik. Nah, kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, harus berhati-hati terhadap status anak yatim ini.
Kenapa demikian? Dia bisa menjadi ladang pahala, tapi juga dia bisa menjadi sumber dosa kalau kita tidak mengerti ilmunya. Lebih-lebih anak yatim itu hadir di rumah-rumah kita. Mungkin anak dari saudara kita, keponakan, atau mungkin dari karib kerabat kita, hidup bersama kita. Apalagi anak yatim ini orang tuanya hartanya banyak, warisannya banyak, sementara dia masih belum mampu untuk mengontrol dan memanfaatkan, memanage hartanya sendiri atau peninggalan orang tuanya. Maka kadang pamane, Pak Lee, Pak Dene, wis kene ae kon urip be aku, lumayan warisane miliaran. Rebutan nggak biasanya saudaranya? Halo? Wis kene gak apa-apa. Urip be aku ae rene. Nah, disitulah peluang orang bisa mendapatkan pahala dan bisa berpeluang mendapatkan dosa. Kalau mendapatkan pahala sudah jelas dengan cara menyantuni anak yatim itu. Dalam Sahih Abu Dawud, ya sebetulnya hadisnya diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, tapi supaya nggak buka-buka, coba dibuka Abu Dawud 5150 insyaallah. Muslim berapa? Ya, Abu Dawud aja sekalian. (5.150) dari Sahal sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Aku dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga. Beliau mensejajarkan kedua jarinya, yaitu jari tengah dan jari setelah ibu jarinya, yaitu telunjuk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini fil jannah, di surga nanti. Beliau yakni menegakkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Berarti dekat atau jauh? Dekat. Enggak begini, Pak. Ini malah simbol syaitan, ini tanduk syaitan kalau seperti ini. Gini. Tapi bukan peace. Bukan ini adalah isyarat Nabi kepada kafil, yaitu orang yang menyantuni anak yatim. Inilah keutamaan orang yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kedudukan yang tinggi di surga kelak, karena dia menyantuni anak yatim. Menyantuni di sini kafil, yakni mencukupi kebutuhannya. Lebih-lebih anak yatim ini tergolong dari orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Dia berarti butuh, yakni disantuni zahiran wa batinan, disantuni jasmaniahnya dan ruhaniyahnya. Bukan hanya makan dan minumnya, bukan hanya pakaiannya, tapi tarbiyah, pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya yang formal, tapi juga termasuk yang non formal atau bahkan informal di rumahnya. Sebelum dia mengenal pendidikan formal dan non formal, maka dia perlu dididik. Justru itu lebih utama, lebih butuh anak yatim itu, karena dia kehilangan figur seorang bapak, seorang ayah yang menjadi panutan, sampai menjadi sebuah image kalau anak yatim itu mesti apa? Beti cari ini, cara Surabayaan beti. Padahal itu salah, anggapan seperti itu salah. Tapi mungkin barangkali cara mereka dalam mendidik berangkat dari mindset yang salah. Biasanya anak yatim ini nakal ya. Satu, mindsetnya
sudah terkontaminasi dengan pemahaman masyarakat. Yang kedua, kalau mindsetnya sudah salah, pola didiknya pun nanti bisa salah. Makanya mindset itu dirubah. Bisa jadi mindset itu akan diucapkan kalimatnya dengan lisannya, dan itu bisa menjadi doa. Arek lu nakal, wis gak apa-apa, iku anak yatim. Apa hubungannya anak yatim dengan nakal? Ada hubungannya enggak? Ketika dia mengatakan, Ustaz, sepuron nih, sakno anak yatim, enggak ada hubungannya. Betik apa tidak dengan anak yatim itu? Kadang orang bersikap permisif terhadap keadaan yang dilakukan anak yatim. Itu bisa menjadi ucapan yang diaminkan oleh malaikat yang ada di sampingnya. Hati-hati. Jadi yang perlu dirubah dalam mendidik anak yatim itu mindset kafilnya dulu. Yang menyantuni anak yatim itu baik yang bersifat perorangan juga yang bersifat kelembagaan. Dan kalau bisa, kalau itu lembaga, jangan ditonjolkan, yaitu kalimat yatimnya. Karena kadang ada anggapan minder bagi seorang anak yatim itu. Kalau perlu lembaga itu jangan sampai ada embel-embel atau kata-kata yatim. Yang terbenak dalam hati anak-anak yatim itu kan, wah saya kan anak yatim, nggak punya bapak, ya saya harus seperti ini keadaannya. Sehingga dia merasa minder karena nggak punya orang tua. Coba diganti kalimatnya itu tidak pakai anak yatim, silakan dengan nama banyak. Contoh misalnya ada lembaga yang sukses membina anak yatim, tapi tidak ada di situ lembaganya menyantumkan anak yatim. Kasih contoh satu, apa Pak? Ada di Gunung Anyar itu, sudah lama itu. Banyak anak-anak yatimnya. Banyak lembaga-lembaga yang sekarang yang banyak anak yatimnya, tapi tidak sama sekali di situ disebutkan lembaga santunan anak yatim. Apa Pak? Nurul Hayat. Contohnya Nurul Hayat. Saya dulu kenal dengan Pak Molik, ya. Itu Masya Allah, dulu tidak ada sama sekali, yakni nama-nama yang jelas-jelas dan tegas menyebutkan anak yatim. Tapi isinya banyak anak yatim dan banyak yang sukses, diajari bagaimana menghafal Al-Quran dan diajari bisnis. Ya, ini contoh saja. Bapak Ibu nanti bisa menginspirasi kepada teman-temannya supaya jangan sampai anak itu minder, anak yatim itu, sehingga apa? Merasa inferior dia, merasa minder, sehingga kadang-kadang kurang berprestasi padahal dia punya potensi yang besar. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di samping ayat surah An-Nisa ayat yang ke-10, ada beberapa ayat yang lain yang mirip, yakni ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim dalam surah Al-An'am, yakni ayat 152. 152. Allah berfirman, "Walan taqrabu malal yatimi illa bil haqqi billati hiya ahsan." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dia dewasa. Iya. Sebagaimana karakteristik larangan itu ada kalanya disebut dengan kalimat la taqrabu, jangan kau dekati. Tapi ada kalimat la fajtanibu, jauhilah. Contoh di sini adalah jangan kau dekati. Berarti posisinya kalau kalimat itu la taqrabu, jangan dekati, berarti jauh atau dekat posisinya? Sama seperti kalimat la taqrabuz zina, berarti zina itu dekat apa jauh sebetulnya?
Loh kok dekat sih? Kalau Allah katakan dalam surah Al-Isra 32, la taqrabu, jangan kau dekati zina, berarti posisinya masih jauh atau sudah dekat? Masih jauh. Jangan dekati, berarti posisinya jauh. Coba kalau kita lihat zina, orang mau berzina itu jauh nggak Mas Ian? Melalui tahap, banyak tahap. Mulai dari kepethuk, mari ngono njaluk apa? Nomor HP. Arab njaluk nomor HP ya, kalau dia nggak mau, ya kan? Nggak terjadi. Wah, sungkan rek akeh wong. Wis. Seandainya dapat nomor HP, yang ketiga Arab nelpon, grogi, gemeter. Beruntunglah orang yang seperti itu. Tidak dimudahkan untuk berbuat maksiat. Seandainya dia telepon misalnya, belum tentu misalnya janjinya itu ditepati. Kita janjian ya di Bungkul misalnya. Arep rono wedi ketemu kanca-kanca goes. Sing nganduk nanggone apa? Rawon biasanya. Wah, akeh kancaku ya. Enggak jadi. Jadi orang berbuat zina itu ada tahapan yang panjang. Makanya kalau orang sudah sampai berbuat zina itu berarti niat banget orang itu. Berarti sudah step-stepnya sudah dilalui. Celah-celahnya sudah dilalui, dimasuki celah-celahnya. Makanya Allah katakan la taqrabu, jangan kau dekati, berarti masih jauh. Beda dengan kalimat fajtanibu, jauhi, berarti posisinya sudah apa? Sudah dekat. Contoh khomer, kalimatnya kan fajtanibuhu dalam surah Al-Maidah ayat 90. Jauhi khomer, judi. Kenapa? Karena posisinya sudah dekat. Judi itu sudah dekat dalam hidup kita. Khomer sudah dekat dalam hidup kita. Tonggo masjid aja dodol khomer. Nggih napa mboten? Ana khomere enggak? Ana khomere? Cok pura-pura. Sampe nek mlebu iku sing didelok apa? Semakin dekat khomer zaman sekarang dan orang bikin sendiri khomer, bisa enggak, Pak? Bisa. Tuku banyu klopo, nepno saulan nang kulkas. Omben. Gak kecut maneh. Ya jadi toa. Orang itu bisa membuat sendiri. Khomer itu dekat dalam hidup kita. Makanya kita disuruh menjauhi. Judi juga begitu, dekat, Pak. Orang kalau sudah mental judi, apapun bisa judi. Ono mobil lewat, ayo ganjil apa genep. Judi, Pak. Karena sudah dekat di mana-mana. Orang bisa lakukan judi dengan cara apapun. Saya pernah di Ngagel itu waktu ngubur itu ada jejer-jejer becak, Pak. Saya lihat, apa wong iki rek? Ternyata got di situ mengalir deras, Pak. Apa? Kapal-kapalan, tambangan, balapan, Pak. Itu kalau sudah mental judi, apapun bisa jadi judi. Kenapa? Karena sudah mental. Berarti dekat dalam hidup kita. Dan apalagi di zaman sekarang adanya gadget, gampang masuk, jeling. Begitu registrasi, ikuti undian, ya kan? Itu sudah judi. Ikuti grand prize, itu sudah judi. Begitu kita registrasi, sudah masuk tombol. Kalau dulu pakai duit langsung, sekarang pakai pulsa. Itu judi, dekat. Makanya kalimatnya adalah fajtanibu. Nah, karakteristik yang harus dijauhi dalam perkara larangan di sini salah satunya adalah kalimat la taqrabu. Jangan kau dekati. Di samping perkara yang keji yaitu zina dan yang sejenisnya, di sini disebutkan oleh Allah memakan harta anak yatim. Berarti untuk memakan harta anak yatim itu sebetulnya jauh sebetulnya. Seandainya dia memiliki lembaga untuk melakukannya, sebetulnya masih jauh. Karena di situ ada lembaga, ada tim audit, ada orang yang meminta laporan setiap bulan walaupun dia sebagai donatur, sebetulnya jauh. Berarti kalau dia memakan harta anak yatim,
memang sudah niat banget. Yang kedua, dulu pernah terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika turun ayat surah Al-Isra ayat 34 tentang larangan mencampur harta pribadi dengan harta anak yatim. Mereka ini bingung sampai memisah hartanya dengan harta anak yatim, saking takutnya. Tapi sebetulnya kalau memang kafil ini membutuhkan, dia adalah juga orang yang miskin, tapi dia termasuk kafil anak yatim, boleh dia mengambil sekedarnya untuk kebutuhan pokok, tetapi tidak sampai mengurangi harta pokok anak yatim itu. Mungkin dari hasil keuntungan harta anak yatim yang dikelola, dia bisa bagi hasil untungnya untuk anak yatim, sebagian diambilnya, diperbolehkan. Atau seandainya dicampur hartanya, tapi dia tidak mengambil pokok dari harta anak yatim ini. Baik, kita buka, ada di dalam hadis Abu Dawud di nomor 2871. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, apa katanya? ketika Allah menurunkan ayat yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Wala taqrabu malal yatimi zulman illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ini pertama, surah Al-Isra ayat 34, sama mirip dengan surah Al-An'am 152, depannya sama. Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang hak, yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang kedua, dan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim di surat An-Nisa ayat 10. Yang kita bahas ayat yang pertama tadi, yaitu An-Nisa ayat 10. Kemudian, orang yang di sisinya ada anak yatim menjadi orang tua asuh mereka, segera memisahkan makanannya dari makanan anak yatim. Takut Pak, sehingga makanannya dipisah. Iki khusus makanan saya, ini khusus anak yatim. Akhirnya makanan anak yatim ini nggak dimakan sampai mambu, mubadzir. Kemudian memisahkan minumannya dari minuman anak yatim, lalu melebihkan makanan anak yatim dan tidak menyentuhnya sampai si yatim tersebut memakannya atau makanan itu basi. Sampai anak yatim itu memakannya, atau kalau dia tidak berharap dengan makanan itu, basi makanannya. Padahal anak yatim itu kadang ya mangane tidak selera seperti kita ya. Karena anak ya. Biasanya arek cilik itu seneng apa Pak? Jangan asem opo fried chicken. Anak-anak biasanya. Nek sampean kan dikai fried chicken gak gelem kan? Hah? Mungkin panganan opo iki. Ya kan? Tapi kalau dikasih makanan yang food combining, apabila sudah sepuh ya, makanan yang banyak sayur, banyak protein, mau nggak? Kadang anak-anak itu susah makan sayur, tapi kasih fried chicken. Saya tidak menyebut merek ya kan, banyak fried chicken di jalan-jalan. Wow, seneng Pak. Nih, bisa jadi mungkin kondisi psikologis pada waktu itu seperti itu, sehingga atau dimakan atau tidak. Kemudian apa yang terjadi? Hal tersebut membuat mereka merasa berat. Berat Pak, sehingga sampai makanan itu basi, buang-buang makanan, mubadzir. Dan mubadzir itu adalah temannya syaitan. Kemudian maka mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah menurunkan ayat di surat Al-Baqarah ayat 220. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat di dalam Al-Quran sebagai solusi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Apa kata Allah? Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim,
Katakanlah Muhammad, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Iya, ayat ini kemudian dijelaskan oleh Nabi. Apa kata beliau? Mereka pun lalu mencampur makanan dan minuman mereka dengan makanan anak yatim. Iya, boleh, biasa. Apa yang dimakan anak yatim ya kita makan. Apa yang kita makan juga dimakan anak yatim. Jangan dibedakan, dilebihkan, baik secara kuantiti, jumlah, atau kualitinya. Sudahlah, sama saja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai mengambil pokok hartanya. Itu ada di dalam hadis berikutnya, 2872. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Aku adalah orang fakir yang tidak mempunyai apa-apa, sementara aku mengurus seorang anak yatim." Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? "Makanlah sebagian harta anak yatimmu." Qul mimma lil yatim, atau qul mimma lil yatimika, makanlah sebagian dari harta anak yatimmu. Bagaimana sifat memakannya? Dengan tidak berlebihan. Ghaira musrifin, tidak berlebih-lebihan. Ini satu. Yang kedua, Tanpa menghamburkan. wala mubadzirin, tidak menghambur-hamburkan, karena niatnya mungkin baik, ya kan? Ini senengannya ini, wah coba saya kasih ini, ternyata meleset, akhirnya tidak dimakan, atau kita lebihkan, atau kita pisah karena takut memakannya, sehingga akhirnya anak yatim ini malah nggak memakannya. Akhirnya mubadzir. Musrif itu berlebihan, mubadzir sia-sia. Yang penting adalah batas minimal yang dilakukan, yaitu apa kata Nabi? Dan tidak mengambil pokok harta itu. Wala muta'athilin, jangan kau mengambil pokok hartanya. Mungkin peninggalan dari orang tuanya 100 juta. Bisa jadi bapak memakai 100 juta itu dikelola, ada keuntungan. Nah, pokoknya jangan diambil. Mungkin dari 100 juta ada keuntungan. Nah, di situ mungkin dikasih, yakni sebagian untuk kita yang mengelola. Wajar, hak, karena kita yang mengelola hartanya. Mungkin 50-50. Yang satu sohibul mal, yang lain di sini adalah musyarik, orang yang bekerja, yaitu yang mengurus harta anak yatim itu. Nah, nanti kalau sudah anak ini balik, dia sudah mampu untuk memanage atau memegang hartanya, baru kita kembalikan kepada mereka. Le, iki bapakmu biyen duit tinggalan emas 1 kilo. Mending mana Pak? Dijadikan duit atau emas Pak? Tapi harus tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau ditulis secara rinci lebih bagus. Le iki tahun iki zakate sakmene, untunge iki sakmene. Tak bagi loro mbek awakmu le yo. Nah, ini kalau mungkin perorangan. Karena anak yatimnya termasuk karib kerabatnya. Nah, demikian pula sebagai kafil, yakni lembaga yang di situ ada organisasi yang terstruktur, ada pengurusnya, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, di situ lebih kompleks tentunya. Harus secara transparan menyampaikan, yakni laporannya kepada orang yang berhak untuk mendapatkan informasinya. Tapi selama ini kadang orang yang menyantuni anak yatim sebagai donatur sudah pasrah bongkoan. Wis sing penting aku nyumbang anak yatim, selesai. Tapi insya Allah lembaga-lembaga sekarang ini sudah mulai membuat laporan yang rinci, laporan yang transparan, sampai ada buletin, sampai ada majalah khusus tentang perkembangan dana untuk mengelola lembaga anak yatim tersebut. Tapi seandainya tidak seperti itu, yang penting kalau ada orang yang amanah
donaturnya juga percaya dengannya, silakan. Hal itu diperbolehkan. Karena yang penting jangan sampai anak-anak yatim kita ini tidak terurusi, terutama masalah pendidikannya. Fa insyaallah kalau masalah makanan anak-anak yatim ini sudah cukup insyaallah. Kalau setiap ada mungkin acara buka bersama, ngundang anak yatim, kadang nikah, ngundang anak yatim, kadang ada acara-acara, selalu banyak yang mengundang anak yatim. Kalau urusan makan, insya Allah dalam perkembangannya sekarang ini insya Allah cukup. Tapi untuk perkara tarbiyah, pendidikan ini penting, terutama yaitu pendidikan din, agama. Jangan hanya sekedar skill masalah duniawiyah, tapi juga perkara din agama yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara minha akla malil yatim. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan salah satu di antaranya yaitu memakan harta anak yatim. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab ini, wa kullu waliyin lil yatim kana faqiran wa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Maka setiap orang yang menyantuni anak yatim, kalau dia dalam kondisi fakir, dia sendiri butuh, fa'akala bil ma'ruf, lantas dia memakan harta itu dengan cara ma'ruf. Maksudnya ma'ruf yakni mengambil untuk kebutuhan pokok dia, makan, minum, fala ba'sa alaih, maka tidak mengapa, boleh. Bukan ngambil harta anak yatim kayak tuku mobil. Nek kayak tuku mobil, tuku apa? Ya, beli yang bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan-kebutuhan sekunder, bahkan kadang tersier, barang-barang mewah yang tidak dibutuhkan. Baik tidak dibutuhkan orang tersebut, apalagi tidak dibutuhkan anak yatim tersebut. Tapi kalau memakan dengan cara ma'ruf boleh. Wa ma zada 'alal ma'ruf fasuhtun haramun. Maka apa yang menjadi tambahan alal ma'ruf dari yang ma'ruf, yang patut tadi itu, fasuhtun haramun, itulah harta yang haram. Dan kalau harta haram ini berlaku secara umum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab, ya Ka'ab bin Ujrah, inna lahman wadaman, sesungguhnya daging yang tumbuh, darah yang mengalir dalam tubuhmu, nabata ala suhtin, apabila berasal dari barang yang haram, fannaru aulabih, neraka lebih layak menjadi tempat kembalinya. Itu yang nanti akan disambar oleh api neraka ketika meniti titian sirat, saat daging-daging dan darah kita ini terkontaminasi dengan barang-barang yang haram. Salah satunya di sini suhtun haramun, yaitu memakan harta anak yatim tidak dengan cara ma'ruf, tapi zulman, dengan cara zalim. Wal ma'ruf yarji'u fihi ila ufrin nasil mu'minin. Adapun perkara yang ma'ruf itu kembali yakni kepada uruf manusia, artinya kepada aturan kebiasaan yang ada di negeri itu. Tentu negeri yang satu dengan negeri yang lain kebutuhan pokok mereka berbeda-beda, mungkin juga tingkat status sosialnya berbeda-beda, maka disesuaikan dengan kondisi tempat negerinya masing-masing, di mana diam atau mereka tinggal di sana. Wallahu a'lam. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Dan yang terpenting di sini bahwa kalau kemasukan sesuatu yang tidak hak, sesuatu yang haram, bukan hanya neraka lebih layak kembalinya, itu urusan nanti. Tapi ketika di dunia ini Bapak Ibu,
Orang kalau sudah kemasukan barang yang haram, doa-doa mereka tidak diterima oleh Allah. Di sini disebutkan dalam ayat, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia hanya memakan atau memasukkan ke dalam perutnya naro, neraka, api. Itu nanti siksanya. Bagaimana di dunia? Orang itu tidak akan mendapatkan kemudahan dalam berdoa. Doanya ditutup, dihijab oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dalam riwayat Muslim di nomor 971. Coba dibuka KBC 971. Sudah masuk adzan? Silakan adzan dulu. Nanti setelah adzan dibaca hadisnya, baru kemudian waktu tanya jawab. Silakan. Baik, hadis tentang terhijabnya doa manusia disebabkan karena tubuhnya sudah terkontaminasi dengan barang-barang yang haram. Baik, apa katanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah itu tujuan. Maka tujuan itu dicapai harus dengan cara yang baik.
Kadang di antara kita ini tujuan baik, caranya tidak baik, atau caranya baik tapi tujuannya nggak baik, itu pun juga tidak diterima. Maka dua-duanya harus terpenuhi syaratnya, antara the goal and the process, tujuan dan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Itu harus dua-duanya thayyib, baik. Bangun masjid bagus nggak? Dengan cara yang baik, harta yang halal, bukan dari korupsi, nggak akan diterima. Itu contoh. Baik, lanjut. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul, yang terdapat dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 51, yang artinya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah menghubungkan antara makanan yang halal dengan amal saleh. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihah. Kenapa? Makanan yang halal itu akan memudahkan orang beramal saleh. Sebaliknya, orang itu susah beramal soleh hanya karena makanannya haram. Diajak amal soleh itu bulet. Kenapa? Perlu introspeksi yang dikonsumsi itu. Angel kadang-kadang diajak beramal soleh. Ini keterkaitan antara apa? Konsumsi dan amal soleh. Ya, Al-Mu'minun ayat 51. Yang kedua di dalam surat Al-Baqarah 172, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. As'atha wa aghbar, rambutnya kusut masai dan berdebu. Ini sebab dikabulkannya doa. Karena Nabi dalam riwayat Tirmidzi mengatakan, da'watul la turad, doa yang tidak ditolak, salah satunya da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Ini termasuk musafir, sampai rambutnya kusut karena dalam perjalanan yang jauh. Seandainya dia berangkat haji, perjalanannya jauh, itu merupakan salah satu poin dikabulkannya doa. Satu. Dua, orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa. Thumma yamuddu yadayhi ila sama, dia tadahkan tangannya ke langit. Ini termasuk syarat dikabulkannya doa. Poin kedua, karena Allah itu malu apabila hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangannya tapi diturunkan dalam keadaan sifrun, yaitu hampa. Itu tanda bahwa salah satu syarat dikabulkannya doa dengan mengangkat kedua tangan. Poin ini ada padanya. Yang ketiga, wahai Rabbku, dia memanggil dengan kata-kata Rabb, salah satu sifat Allah yang di dalamnya terkandung pertama bahwa Allah adalah Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik, yang memberi rizki, Al-Muhyi wal Mumit, yang menghidupkan dan mematikan, Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Itu yang terkandung dalam makna Rabb. Dia berdoa dengan menyebut sifat dan nama-nama Allah. 3 poin penyebab dikabulkannya doa, tapi 3 ini hancur berantakan, gagal total. Apa gara-gara? Padahal makanannya dari barang yang haram. Famat'amuhu haram, makanannya dari yang haram. 2, minumannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. 3, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, pakaiannya pun dibeli dari harta yang haram. 4, dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, maaf, wa malbasuhu haram. Yang ketiga tadi wa malbas, yaitu pakaiannya dari yang haram, dibeli dari harta yang haram. Dan yang keempat, wa ghudhiya bil haram, dia diasuh, dibesarkan dari harta yang haram. Walaupun dia tidak tahu, karena anak-anak kita nggak akan tahu kalau yang kita bawa di rumah itu harta yang haram. Bagaimana konsekuensinya kalau itu terjadi? Apa kata beliau? Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Fa anna yustajabula,
bagaimana mungkin doa orang itu dikabulkan? Kaitannya dengan makan harta anak yatim, kalau ancamannya di sini memakan api ke dalam perutnya, itu nanti konsekuensinya di neraka. Tapi yang penting di sini, di dunia mereka sudah terhijab doanya karena sebab makan barang yang diharamkan. Waliyadzubillah. Baik Bapak Ibu, mungkin ini pengantar dari saya. Saya boleh memberi kesempatan satu pertanyaan. Ya, cukup 2 ya. Silakan Pak, singkat saja Pak. Terkait masalah makan harta yatim merupakan dosa besar. Karena kita tahu bahwa dosa besar itu penghapusannya adalah Allah. Dan bagaimana penghapusan dosa besar tersebut? Apakah cukup hanya sholat? Apakah minta maaf, mengembalikan uang? Kemudian yang kedua tentang yang sampaikan Ustaz tadi, apakah yang lebih afdal mengangkat tangan? Apakah bersujud? Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Yang pertama, bagaimana cara bertobat terhadap dosa-dosa besar seperti ini? Ada tata cara bertobat supaya dosa-dosa besar ini dihapus sama sekali oleh Allah Jalla wa'ala. Pertama, an-nadam. An-nadam itu menyesal. Dalam Sahih Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Ya Allah, aku biyen laopo mangan dunyane anak yatim. Menyesal dia. Wis saiki tak bales. Aku kepingin duwe anak yatim sing akeh. Atau saya cari dulu harta anak yatim yang saya makan, saya kembalikan. Misalnya begitu. Nyesal, ada penyesalan. Yang kedua, yaitu dia mengingat Allah. Mengingat Allah, dia berdiri, berwudu, sholat taubat. Sholat taubat didasarkan atas sabda Nabi dalam hadis Tirmizi nomor 406. Judulnya di situ sholat ketika bertaubat, yaitu berdiri, mengambil air wudu, bersuci, dan dia sholat. Itulah makna firman Allah dalam surah Ali Imran surat ketiga ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Makna dzakarullah di situ. Ya, baik, silakan baca. 135. Bukan, Tirmizi 406. Itu yang penting di situ. Kalau Ali Imran 135 dan apabila orang itu mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, zakarullah, dia ingat Allah. Maksudnya ingat Allah di situ adalah apa? Dia berdiri, bersuci, mengambil air wudu, dia sholat. Sehingga para ulama menyebut sholat ini adalah sholat taubat. Dan Tirmizi mencantumkan judulnya sholat ketika bertaubat. Ada nggak? Silakan baca. Langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar, ia adalah orang yang jujur dalam perkataannya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tidaklah seseorang yang melakukan suatu dosa, fahsya atau mungkar, maka kemudian berdiri lalu bersuci, kemudian melakukan sholat dan meminta ampun kepada Allah. Dan setelah itu fastaghfaru lidzunubihim. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ingat Allah dan istighfar, minta ampun kepada Allah. Terus melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca di surat Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, zalim kepada diri sendiri, terus maka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Baik. Dan
dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Dari ayat ini kita bisa mengurut kembali. Pertama, menyesal. Yang kedua, ingat Allah, zakarullah, salat taubat. Yang ketiga, fastaghfaru lidunubihim, mohon ampun kepada Allah. Ucapan istighfar banyak, mulai dari yang muda astaghfirullah, atau yang paling panjang sayyidul istighfar, dan itu kita tiap hari membacanya, setiap pagi dan petang. Dan yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia berhenti, tidak merajalela dengan perbuatan dosanya itu. Berarti berhenti total, Pak, tidak boleh mengulangi lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, menutup amal perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Dalilnya surah Al-Furqan 25, buka surah 25 ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Di situ disebutkan tobat, beriman, mengerjakan amal salih. Apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal salih. Maka apa konsekuensinya? Maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang diganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baiknya. Makanya di dalam Islam, kalau kita sudah melakukan dosa, tobat, ganti perbuatan dosa itu dengan lawannya, dengan lawan dari perbuatan itu. Kalau sadurunge suka ngentit, nyolong wae wong, saiki diwalik rajin apa? Sedekah. Nek sadurunge hobi gendaan, saiki rajin dalam hadis Tirmizi nomor 1987, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kalian berada, fa'atbi'is sayyi'ata alhasanah, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus yang buruk. Lho iku mau lawane. Nek hobi gendaan biyen lawane apa? Nek biyen ngumbar nafsu, saiki mengekang nafsu, dikendalikan nafsunya. Berarti rajin apa? Puasa, bukan nikah. Oh, rajin nikah. Ya, itu. Baik. Mungkin satu saja Pak ya, sudah malam Pak ya. Insya Allah pertanyaan dua nanti ya. Penanya yang lain juga, insya Allah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.